ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ودعاته ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن الترمذي: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita berjumpa bermuajahah. Kita mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan semoga apa yang kita lakukan ini bagian dari jihad fisabilillah, khususnya jihad bil ilm, jihad dengan menuntut ilmu. Pada pagi hari ini seharusnya pembahasan kita hadis Ar-Nabi yang kelima. Cuman begitu saya lihat isinya cukup banyak, sementara pagi hari ini saya tidak bisa lama, mungkin nanti jam 5:30 saya mengatakan kita bahas yang lebih ringkas, yaitu tentang min alamati taubati nasuha, ciri dan tanda di antara taubat nasuha, di antara ciri dan tanda taubat nasuha. Jemaah sekalian, kita tahu bahwa kullu ibni adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak manusia memiliki kesalahan, dan yang paling baik dari mereka yang membuat kesalahan adalah yang mau bertobat. Hadis itu menggunakan setelah kata kullu, yaitu isim nakirah tanpa alif lam. Seperti kalimat misalnya kullu nas, ada yang menggunakan alif lam kullu nas. Ini ada sedikit perbedaan. Kalau menggunakan alif lam, maka itu bermakna aghlabun nas, mayoritas manusia. Tapi kalau tidak pakai alif lam, maka itu bermakna semua manusia. Nah, hadis ini tidak menggunakan alif lam, sehingga maksudnya seluruh anak Adam tanpa kecuali mereka pasti memiliki kesalahan. Maka tidak ada orang yang dianak-emaskan, tidak ada yang diistimewakan, tidak boleh ada yang merasa menjadi manusia suci bahwa mereka tidak memiliki kesalahan. Namun demikian, tetap Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kita, walaupun manusia punya kesalahan, Rasul katakan wa khairul khata'ina at-tawwabun. Orang yang membuat kesalahan tetap bisa menjadi orang yang terbaik, yaitu dengan cara bertobat. Dan istilah taubat sudah jadi bahasa kita, sudah masuk menjadi bahasa Indonesia. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu taubat. Jadi bukan taubat, taubat itu bahasa Arabnya. Kita lihat definisi atau makna taubat yang disampaikan para ulama. Yang pertama kita lihat penjelasan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sepupu nisan atau sahabat juga tentunya dari Rasulullah SAW. Beliau menjelaskan ada 4 unsur pokok di dalam pertobatan. Yang pertama, an-nadmu bil qalbi, penyesalan di hati. Habis bikin dosa, habis bikin kesalahan, mau besar, mau kecil, mau sengaja, tidak sengaja, mau yang kelihatan atau yang tersembunyi, mau kepada anak, istri, keluarga, masyarakat, teman atau siapapun, bahkan kepada orang kafir sekalipun, kafir ini ada penyesalan. Ini undakan awal bagi orang yang berdosa.
Wal istighfar bilisan, kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah dengan mulut, dengan lisan. Tidak sekedar di hati penyesalan, tapi secara ikrar, pernyataan, lisannya pun mengakui bahwa dirinya salah. Mengakui salah ini berat, mahal. Apalagi kalau dia seorang tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan. Begitu mereka bikin salah dan masyarakat mengatakan salah, berat minta maaf. Ini lagi rame ya, ketika ada ya pekan ini saya rasa yang menghangat, ada tokoh di Indonesia yang tidak mau minta maaf dengan masyarakat Sunda. Ya lagi rame. Jadi mana gara-gara dia melihat ada kajian ya menggunakan bahasa Sunda, dia pun meminta untuk dipecat. Akhirnya justru mendapatkan respon dari orang-orang Sunda. Baik, dan dia tidak mau minta maaf ya, karena dia merasa tidak salah. Kemudian yang ketiga, wal iqra'u bil badani, yaitu mencabut badannya dari kesalahan tersebut. Itu bahasa retorok. Kalau bahasa kita, angkat kaki dari kesalahan tersebut. Enggak berlama-lama, udah tahu itu salah, udah tahu itu nggak boleh, udah tahu itu dosa, langsung dia angkat kaki dari kesalahan tersebut. Jangan mengatakan biarlah ini dosa kecil. Kenapa? Karena tidak ada dosa kecil ketika itu menjadi kebiasaan. Besok lagi, besok lagi, besok lagi. Tahu-tahu kita tanpa disadari itu dosa sudah menggunung dalam kehidupannya. Dalam penjelasan Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ini pernah saya sampaikan di sini. Ada dua keadaan dosa kecil jadi dosa besar. Yang pertama istisghar, yaitu dikecil-kecilin, dianggap kecil, dianggap enteng, dampaknya besok pasti diulangi lagi. Bahkan mungkin kan nunggu besok, nanti juga diulangi sama dia, karena dia anggap kecil. Yang kedua, itu dilakukan oleh orang yang mudah tahu. Orang yang punya ilmu, orang yang paham itu nggak boleh, tapi dia masih melakukan juga. Kata Imam Ibnu Qudamah, ini beda dosanya dengan orang awam. Mirip kayak orang melanggar lalu lintas ke sebuah daerah yang masih asing bagi dia, sehingga banyak rambu-rambu yang tidak dia hafal letaknya di mana, karena nggak biasa lewat situ. Hingga suatu ketika dia melanggar di situ, salah masuk, salah lewat, diberhenti sama polisi, biasanya dia akan bilang, mohon maaf Pak, saya baru tumben lewat sini, saya nggak tahu ini yang boleh. Biasanya polisi pun juga akan memaafkan. Ya, walaupun tergantung polisinya, ada juga yang tegas. Nah ini berbeda, kesalahan orang yang sudah paham hal-hal, dia ngerti itu nggak boleh, tapi diembat juga sama dia. Maka ini kata Imam Ibnu Qudamah, bobotnya beda jika dilakukan oleh orang awam yang belum paham. Ja'a Arabiyyun fabala ala ta'ifatil masjid, hadis Bukhari. Datang orang Arab pedalaman ke masjid, dia kencing di pojokan masjid, bukan tahiyatul masjid, dia malah kencing di masjid. Fazajarah nas, para sahabat Nabi marah. Zajarah melarang dengan keras, bukan sekedar melarang, tapi keras larangannya. Lalu bagaimana sikap Rasul sendiri saat itu di situ? Nabi bilang, apa diceritakan dalam hadisnya, fanahahumun Nabi. Justru Nabi melarang yang melarang. Para sahabat yang lagi pada jengkel, yang kesel sama itu orang kencing sembarangan di masjid, justru Nabi melarang mereka jangan marah. Ya fala bawah sampai selesai kencingnya, sampai selesai tuntas buang air kecilnya. Maka Rasul pun berkata kepada salah seorang sahabatnya, dalam hadis lain diceritakan itu adalah Umar bin Khattab, nah ini darul kabir, ambilkan untukku ember yang besar, airnya juga tentunya bukan ember kosong. Kemudian disiram oleh Rasulullah alaihi wasallam. Nabi gak marah. Kenapa? Karena yang melakukan kencing sembarangan di masjid itu Arabiyun, orang Arab pedalaman, orang dusun, orang Badui yang belum terdidik, gak ngerti, belum belajar fikihnya. Coba kalau seandainya, mohon maaf, yang kencing levelnya level sahabat,
level Abu Bakar dan Umar, tentu lain lagi sikap Rasulullah alaihi wasallam. Maka ini pelajaran buat kita di saat kita ingin menasihati atau menegur kesalahan teman kita, anak kita atau siapapun, kita bisa melihat kondisi dia siapa. Oh ternyata memang dia belum paham. Atau dia siapa? Oh ini orang sudah ngerti, ini lain. Maka sikap kita ketegasannya itu berbeda dengan antara dia dengan orang yang belum paham. Kemudian wal ikmaru ala alla ya'ud. Ya, dia bertekad di hatinya untuk tidak mengulangi lagi selamanya. Kalau dalam bahasa Imam Nawawi, ayyazuma alla ya'ud ilaiha abadan. Dia bertekad selamanya enggak mengulangi lagi itu dosa. Nah, jamaah sekalian, inilah 4 unsur penting dari yang namanya taubat yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan kita tahu Ibnu Abbas ini dijuluki oleh para sahabat dengan turjuman Al-Quran, orang yang paling ngerti tentang Quran. Para tabi'in menjuluki Ibnu Abbas dengan sebutan Al-Bahru, lautan, samudra. Jadi kalau kita baca kitab-kitab salaf, ada kalimat berbunyi qala al-bahr, berkata lautan, itu maksudnya Ibnu Abbas. Karena saking luar biasanya keilmuan Ibnu Abbas. Kemudian jemaah, taubat itu wajib. Taubat bukan sunnah, tapi wajib. Jadi ini kesepakatan para ulama di semua dosa, mau besar mau kecil. Ya, kita lihat Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya sebuah kitab yang sangat berkah. Ini kitab yang hampir dikatakan tidak ada masjid kecuali pasti punya kitab Riyadhus Shalihin. Dan tidak ada perpustakaan Islam kecuali pasti ada kitab Riyadhus Shalihin. Dia mengatakan qala ulama at-taubatu wajibun min kulli dhanbi. Para ulama mengatakan taubat itu wajib atas setiap dosa, mau dosa-dosa besar, mau dosa-dosa yang bisa berdampak pada hudud itu hukuman pidana, atau dosa-dosa yang tidak berdampak pada hudud, atau dosa-dosa kecil, semuanya mesti kita bertobat. Walaupun sebentar mata kita habis mendelik kepada saudara kita untuk meledek, dan saudara kita tidak tahu atau dia tahu, baik dia kemudian sakit hati atau tidak, tetap walaupun hanya sekedar kedipan mata saja dan melakukan meledek saudara kita, tetap kita bertobat. Bahkan mohon maaf, sekilas kita di motor, di jalan raya, di mobil melihat orang perempuan yang bukan hak kita, sekelebatan, atau barangkali kemudian melihat lagi, tidak sengaja lagi, bahkan mungkin berulang-ulang. Ya, maka yang seperti ini tetap kita bertobat. Walaupun bagi saya ada unik, tidak sengaja ini berulang-ulang. Tidak sengaja biasanya sekali doang. Kita lihat dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu ila Allahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang setulus-tulusnya. Di sini menggunakan fi'il amr atau kata kerja perintah, kata kerja imperatif. Dalam kaidah usul al-aslu fil amri al-wujub, hukum dasar dari sebuah perintah menunjukkan wajib hatta yakumul dalil, sampai ketemu ada dalil lain yang mengubah kewajiban itu menjadi tidak wajib. Nah, untuk taubat tidak ada dalil lain yang menunjukkan tidak wajib sehingga dia wajib. Adapun taubat nasuha, nasuha satu akar kata dengan nasihat, nasihat. Nasuha satu akar kata dengan nasihat. Ya, di dalam penjelasan Imam Al-Khattabi dikutip oleh Imam Nawawi, kata Al-Khattabi, nasahtul asla minasyaqi. Aku mensucikan, membersihkan, memeras, menyaring madu dari lilinnya. Dan situ kita tahu nasuha artinya bersih, tulus, tidak ada nawaitu lain ketika dia bertobat. Bisa tren, ikut-ikutan. Sekarang banyak artis hijrah, ya alhamdulillah kita mensyukuri itu. Banyak pemuda hijrah, kita mensyukuri itu. Tapi jangan sampai hijrah-hijrah ini, taubat-taubat ini tren. Karena lihat idolanya pakai jilbab, dia pun ikut. Kalau lihat idolanya, ya ikut pengajian, dia pun ikut. Tapi suatu saat, ketika idolanya, mohon maaf, tereksitasi, keluar dari jalur orang-orang soleh, rusak lagi, dia pun begitu lagi. Ini yang tidak kita inginkan, bahwasanya taubat yang dia lakukan bukan karena faktor nasuhat tadi,
tapi sekedar ikut-ikutan tren. Istilahnya tamayu kalau bahasa kita pelin-pelan. Mirip seperti kapal laut, kapal layar yang nggak pakai kemudi, dia mau kemana bukan maunya si kemudinya, tapi maunya angin ke barat dia ikut, angin mundur dia ikut. Kemudian asa rabbukum ayyughfira ankum sayi'atikum. Semoga Allah menghapuskan dosa kalian, sayiat kalian. Jamaah sekalian, ini sering saya bahas, sayiat, kesalahan belum tentu berdosa. Ingat dulu saya sampaikan ada 6 golongan manusia yang kesalahan mereka belum tentu berdosa. Namun ini pun walaupun tidak berdosa atau belum tentu memunculkan dosa, kesalahan ini tetap kita mohon ampun kepada Allah. Karena bisa jadi hal itu menyakiti orang lain. Apa misalnya kesalahan yang tidak sengaja? Walaupun tidak sengaja, tidak berdosa, namun kalau itu menyakiti orang lain tetap kita minta maaf. Inna Allah tawaja li an ummati al-khata'a wa nisyan wa mastuqihu alaihi. Allah membiarkan, melewati atau tidak menghitung kesalahan umatku. Yang pertama yang tidak sengaja, yang kedua nisyan, lupa, yang ketiga wa mastuqihu alaihi, yang dipaksa orang lain, atau yang tiga yang lain. Rufi'al qalam 'anil thalath. Ada 3 kelompok manusia yang dosanya tidak dianggap. Al-gulam hatta yahtalim, anak kecil sampai dia akil balik. Yang kedua, al-majnun hatta yakil, orang gila sampai dia berakal. Yang ketiga, itu an-naim hatta yastayqidh, kesalahan orang tidur sampai dia bangun. Nah, kesalahan mereka tetap kesalahan. Namun demikian, kalaupun tidak memunculkan dosa, tetap mereka seharusnya minta maaf. Saya ambil contoh yang dijelaskan oleh Imam Nawawi ketika beliau menjelaskan hadis tentang man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku secara sengaja berbohong atas nama Rasul, maka disediakan baginya kursi di neraka. Ini hadis Sahih Muslim. Ya, bahkan di Sahih Bukhari juga ada. Sehingga ada yang bilang ini hadis mutawatir, bukan hanya sekedar mutafaqun alaihi, mutawatir, karena riwayatnya banyak. Rasul tegas mengatakan yang berbohong sengaja atas namaku, dia disediakan kursi bagi di neraka. Ini apa maksudnya? Sengaja bikin hadis palsu. Rasul bersabda, terong obat segala penyakit. Saya pernah baca hadis terong obat segala penyakit. Mungkin rawahu Qadim, diriwayatkan oleh Qadim tukang sayur begitu. Ternyata kata para ulama kita, ini hadis tidak ada di manapun, di dalam kitab hadis manapun. Maka orang yang menyengaja buat hadis palsu diancam dengan hadis tadi. Lalu kata Imam Nawawi, kalau ini hadis palsu disebarkan oleh orang lain, walaupun yang nyebarin nggak sengaja, nggak tahu kalau itu palsu, tetap dia terhitung ikut nyebar hoax. Dia ikut punya kontribusi nyebarin hadis palsu. Sama berita palsu yang kita dapat di WA juga begitu. Sering kita dapat share-sharean, broadcast di WA tentang berita, tentang video, baik potongan atau lengkap, ternyata isinya bohong, palsu, atas nama seseorang, mengatasnamakan si A, si B, padahal enggak kayak begitu. Kemudian kita tanpa cek and recheck, tanpa tabayun langsung share. Kata Imam Nawawi, ketidaksengajaan, ketidaktahuan tetap dia dianggap bersalah. Cuma bedanya, yang sengaja itu yang berdosa, yang tidak sengaja dia tidak dianggap berdosa. Namun tetap itu bahaya karena merusak orang lain, akan merusak dirinya sendiri, akan jatuh di bawahnya di hadapan orang lain. Maaf Pak, itu berita yang Bapak share ternyata palsu, bohong. Maka di mata teman-temannya satu grup orang akan datang di orang sembarangan, terlalu sering nge-share berita tanpa dicek dulu. Baik. Wilkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah pun akan memasukkan kalian ke dalam surga. Jadi ada 2 benefit, ada 2 keuntungan orang yang bertobat. Yang pertama, dosanya diampunkan, dihapuskan, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Baik, jemaah sekalian, oleh karena itu, kalau ada anak muda serusak apapun dia, ya, begajulan apapun dia, sejengkel apapun kita sama dia, bukan hanya pemuda sebenarnya, seseorang yang punya pemikiran yang aneh, bukan hanya maksiat secara akal, tapi maksiat secara pemikiran, ide-idenya,
Selama dia masih hidup, selama dia masih punya nyawa dan hati, selama hidup pula dia masih punya potensi untuk berubah. Gak boleh ada di antara kita yang menutup pintu taubat bagi saudaranya. Ya, kalau dia mah ashabu Fir'aun, satu geng sama Fir'aun ya. Ya, udah tertutup pintu taubat buat dia, ini bisa. Wah dia mah di neraka dapat basementnya itu yang paling panas. Gak boleh. Kenapa? Karena dia masih hidup. Kita nggak tahu detik-detik menjelang wafatnya, jangan-jangan dia mengucapkan tahlil, la ilaha illallah. Man qala fi akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dia surga. Nah kebalikannya sama orang yang soleh banget, hari ini, pagi ini dia soleh banget, tetap kita jangan sampai mengelulukan dia sampai luar biasa, karena kita nggak tahu di akhir hayatnya. Makanya kalau kita bisa di antara jamaah ada yang suka menulis biografi, ya autobiografi kan. Untuk biografi bagusnya kita tulis orang yang masih yang udah wafat. Nah, orang yang udah meninggal kehidupannya dari A sampai Z udah ketara. Akhirnya kayak apa kita tahu dia. Tapi orang yang masih hidup kita bikin biografinya. Yang namanya bikin biografi biasanya ada pujian-pujian, ada hal-hal positif tentang dia. Contohnya di akhir hayat kita mau KPK kan gak enak. Kita habis bikin biografi, muji-muji dia, orang baik, orang soleh, orang jujur katanya, KPK nangkep dia. Nah ini kan gak enak, kita bikin juga malu. Baik, kita lanjut. Jadi halaman selanjutnya, seluruh manusia pasti punya salah. Ini sudah kita bahas hadisnya tadi. Kita lihat penjelasan dalam kitab Hasyiah As-Sindi ala Ibnu Majah. Imam Abdurrahman As-Sindi menjelaskan dalam kitab Hasyiah. Hasyiah itu catatan kaki, hamish. Kalau ada kitab itu ada matan, ada hamishnya biasanya. Ai kathirul khata'. Maksud dari khata'un bersalah yaitu manusia banyak salahnya. Bangun pagi, bangun tidur aja kadang kita udah bikin salah. Mau ke masjid Baitur Rahman misalnya, nyari kunci motor mau kemana, nyari-nyari, ngomelin istri dulu. Kadang ngomelin anak dulu. Bisa jemput di bapaknya. Ini kali, oh bapak yang nyimpen juga, dia nyimpen, dia ngomel. Udah nyalahin anak. Bahkan udah sampai ketemu kalimat-kalimat yang buruk buat istri. Mak lu kali, lu tua lu udah bingung, udah ngakain istri. Begitu dia, mohon maaf, buka pintu baru ingat, ya Allah dilaji. Nah, dia habis ngezolimin istri, ngatain. Tapi dia pun pelit, minta maaf. Sejak pagi kita udah mengukir dosa, hingga sampai menjelang malam, menjelang tidur pun kita bikin dosa lagi. Maka kata beliau, kafirul khata', manusia itu banyak kesalahan. Seandainya kesalahan kita, dosa kita, Allah wujudin dalam bentuk bau, dalam bentuk aroma. Misalnya orang gak ada yang mau dekat sama kita, jauh pun gak mau lagi dekat. Seandainya dosa kita dalam bentuk bintil-bintil penyakit, mungkin bentuk tubuh kita udah ada ketara, itu orang apa-apa. Maka kita dikasih ujian oleh Allah bentuk dosa tidak ketara, supaya kita bisa lebih mawas diri dan hati-hati. Wal muradu bil khata' al ma'siyah 'amdan. Yang dimaksud dengan kesalahan di sini adalah maksiat secara sengaja. Au mutlaqan bina'an ala annahu al-khata' muqabil lis-shawab duna al-'amd. Atau bisa juga kesalahan yang tidak disengaja. Apapun yang bertentangan dengan kebenaran dan tidak disengaja tetap salah juga. Sama dengan yang dijelaskan oleh Imam Nawawi barusan. Baik, teman sekalian, kita masuk pada keutamaan taubat. Tadi kita sudah bahas ada dua keutamaan, dua benefit, dihapuskan dosa dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, di yang poin pertama ini ingin saya tegaskan, ingin saya garis bawahi, itu saya garis bawahi ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad alaihi salatu wassalam kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, maksudnya orang yang udah banyak dosanya, udah kelewat batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan sekalian di dalam kisah Imam Fudail bin Iyad diceritakan oleh Imam Al-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Imam Zahabi ini sejarawan, ahli hadis dan juga ahli fikih mazhab Syafi'i. Ya, beliau menceritakan tentang Fudail bin Iyad, seorang preman waktu masih muda, begitu tua umur 40 tahun ke atas, beliau bertobat dan jadi ulama, bahkan menjadi salah satu guru dari Imam Syafi'i. Di
Jadi nggak ada istilah kata terlambat, dia udah umur 40 saat itu. Bagaimana kisah tobatnya dia? Dia pengen menculik seorang wanita dambaannya. Senang sama perempuan, tapi perempuannya nggak senang sama dia. Akhirnya dia kesel, bawa kabur aja. Nah begitu si Fudail dia naik tangga, naik tembok rumah perempuan tersebut, baru nyampe di atas tembok, dia kedengeran si perempuan lagi baca Quran. Apa yang dibaca? Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Apakah belum datang waktunya untuk orang beriman untuk tunduk hatinya? Dibacain ayat itu, Fudail dia lagi nanteng di atas, langsung nyaut, sudah datang waktunya untuk tunduk hatinya. Itu jawabannya. Gak jadi nyulik dia. Langsung dia datang ke masjid, ingin wudu, ingin sholat. Ternyata di masjid ada taklim, ada pengajian. Ustaznya, si pemberi materi di taklim saat itu mengatakan, walaupun dosa kita sebanyak dosanya Fudail bin Iyad, disebut namanya dia. Lagi diomongin. Nah, gara-gara itu semakin dia semangat untuk membuktikan bahwa dia bisa bertobat. Maka dia pun berubah, belajar hadis, belajar fikih, dan menjadi ulama besar saat itu. Bahkan tadi menjadi salah satu guru dari Imam Syafi'i. Nah, ayat ini mengatakan jangan putus asa di rahmat Allah sebesar apapun dosa kita. Bahkan walaupun dosa syirik, kita lihat kelanjutan ayatnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, walaupun syirik. Loh, bagaimana dengan ayat yang mengatakan Allah nggak mengampuni dosa syirik? Itu beda kasus. Itu kasus untuk orang yang sampai meninggal belum tobat, lain kasus. Ini lagi menceritakan orang yang bertobat, apapun dosanya, walaupun menyebutkan Allah akan ampuni kalau betul nasuha. Tetapi untuk mereka yang melakukan kesyirikan, dia wafat masih berstatuskan musyrik, dia tidak akan diampuni. Beda kasus, ini nggak apple nggak sama antara surat itu dan surat ini, ayat itu dan ayat ini. Itu ayat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak bakal ngampuni kesyirikan. Adapun yang selain kesyirikan, Allah akan ampuni. Itu konteksnya adalah buat mereka yang sampai wafat belum bertobat. Yang kedua, Allah mencintainya. Orang yang bertobat Allah cinta. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Bahkan jemaah sekalian, dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi ada bab taubat, dia menceritakan tentang seorang pemuda dalam hadis Bukhari. Seorang pemuda yang bawa dagangan pakai ontak dan punuknya penuh dengan barang-barang dagangannya. Dia capek, dia ngasok, dia tidur. Bangun tidur, ontaknya hilang. Sedih banget. Dia cari sana kemari nggak ketemu. Sampai capek banget dia cari, dia gelap. Tontonnya, ontaknya datang. Girang banget, luar biasa. Apa kata Rasul? Si pemuda ini, si orang ini, saking girangnya, mulutnya keceplosan mengucapkan kalimat Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Kan kebalik nih. Saking kiranya kepleset mulutnya, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Harusnya kan ya anta rabbi wa ana abduk. Harusnya engkau Tuhanku, aku hambamu. Tapi ini terbalik. Dan Rasul tidak marah, Rasul tidak bilang ini salah, karena Rasul tahu ini orang keceplosan saking girangnya. Lalu apa kata Rasul? Bahagianya Allah, apalagi girangnya Allah dibanding girangnya si pemuda ini, Allah lebih bahagia hambanya yang bertobat dibanding orang yang kehilangan unta lalu dia kembali unta. Jadi girangnya dia tidak seberapa dibanding bahagianya Allah ketika tahu ada hambanya yang bertobat. Maka di saat teman lama kita dia sholat di Baitur Rahman misalnya ini, setahu gue dia ini tetap dianggap hidup belang terbaik ya buatnya. Hidup belang terbaik kan dengan coy. Setahu gue dia ini bandar judi. Setahu gue dia ini dulu kalau main judi udah kayak orang beriman, sehari nggak main judi mah susah hidupnya kata dia. Sekarang dia udah main, udah ke masjid, udah sholat, dan seterusnya udah berubah. Senang kita, Allah hanya bahagia. Maka kita pun di saat teman-teman kita seperti itu harusnya juga demikian. Karena Allah mencintai dia. Jemaah sekalian, kita bertamu sebagai tamu, tuan rumah senang sama kita pun senang.
Kita disambut sejak sebelum datang, bahkan disambut jika sampai pulang juga luar biasa, disuruh segala macam. Apa jadinya kita jadi tamu, tuan rumah membenci kita? Sempit rasanya, pengen buru-buru pulang. Hidup di dunia juga begitu. Kita hidup di dunia dicintai oleh pencipta dunia. Kita hidup di dunia dicintai oleh pemilik penguasa dunia, yaitu Allah. Kita bahagia. Tapi kalau kita hidup di dunia dibenci oleh pemilik dunia, mau dunia mana lagi kita injak? Gak bisa. Maka berbahagialah buat orang yang bertobat. Allah mencintai mereka. Nah ini ayat masih ada lanjutan ya. Wahibul mutatahhirin. Allah juga cinta orang yang bersuci. Imam Ibnu Katsir bilang bersuci mutatahhirin dalam ayat ini itu dua makna. Kata beliau pertama, taharah al-hissiyah, bersuci secara indrawi, wudu, tayamum, mandi wajib, atau bermaaf cebok, izalatul najasah, hilangin najis. Ini semua taharah hissiyah. Dan kita kalau dengar kata taharah ingatnya yang itu. Padahal ada taharah yang kedua. Kata Imam Ibnu Katsir, taharah qalbiyah, bersuci hati. Taharah ma'nawiyah, bersuci secara mentalitas. Mentalitas malas, hilangin. Mentalitas mager, malas gerak. Ada pengajian ya. Agak gerak. Majelis taklim, majelis tempat dibentak orang alim, mau dia. Tapi kalau majelisnya di dalamnya ada organ tunggal, soft pertama di depan dia maju terus. Ya, taharah qalbiyah, dari iri hati, dari dengki, dari merasa pintar, dari sombong, dari kekonangan, dari kesyirikan tadi dan macam-macam. Dan saya nih untuk jenis yang kedua, taharah yang kedua, kita jarang menganggap itu taharah. Pada itu bagian dari taharah. Kalau para ulama bisa menggunakan istilah tazkiyatun nafs. Kemudian kita masuk cara dan ciri taubat nasuha. Ya, ini kita ambil dari kitabnya Imam Nawawi Riyadhus Shalihin. Maaf ini lumayan kecil tulisannya. Fa in kanat al-ma'siyatu bainal 'abdi wa bain Allah ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami pada salah satu syurut. Kalau dosa kita, kesalahan kita sama Allah enggak ada kaitan sama orang, maka syarat taubat ada 3. Ahaduha, yang pertama, ayat bi'anil maksiyah. Yang tadi, angkat kaki dari maksiat tersebut. Tahu dia itu salah, tahu dia itu dosa, langsung buru-buru. Gak usah pakai itu bertumbuk, gak usah pakai berlama-lama di sini. Wasani, yang kedua syaratnya, ayat cuma ala fi'liha, nyesel, penyesalan. Aduh, kenapa buru gitu ya? Tadi misalnya ya, sebelum kemarin kita dicekap sama istri, ya gara-gara tadi kayak kunci motor nggak ketemu. Habis pengajian kita ingat, terpulang ngomong, maafin nih ya, anggap aja tadi bukan abang itu jin korinya kan itu kan bisa. Ya, dalam hadis Imam Ahmad dikatakan setiap manusia punya korin. Rasul ditanya, apakah kau juga wahai Rasul? Ya, aku juga. Pak Selamat. Cuma bedanya jin korin Rasul masuk Islam. Bisa diislami sama Rasul. Ada yang baca fa'aslaman, ada yang baca fa'aslamu. Ya, artinya dua. Artinya jin korin yang masuk Islam atau Rasul selamat, tidak kena gangguan jin korinnya. Baik. Nah, ini yang kedua, misal. Yang ketiga, wasalis ayyasuma alla ya'ud ilaiha abadan. Dia bertekad berazam selamanya kagak balik-balik lagi, enggak melakukan lagi. Nah, jangan sekalian kata Imam Nawawi, fa in faqada ahadus thalatha lam tasih taubatuhu. Kalau seandainya satu aja dari 3 syarat ini enggak terpenuhi, maka taubat nasuhannya enggak sah. Itu saya katakan tadi, ini cirinya kayak begini nih. Taubat nasuhan yang kata Imam Nawawi 3 syaratnya ini, satu aja enggak terpenuhi, enggak sah. Apa misalnya? Misal poin yang kedua, penyesalan enggak ada. Dia udah enggak melakukan. Dia udah enggak lagi selamanya enggak melakukan, tapi penyesalan enggak ada biasanya. Seperti anggaplah tukang minum gitu. Dia lihat anak muda lagi nongkrong lagi pada minum, harusnya dia nasihati atau apa, atau dia paling tidak menjauh. Dia nyampur lagi di situ, walaupun dia enggak minum dan memang benar-benar enggak minum, tapi dia menceritakan masa lalunya dengan porsi penceritaan bukan untuk penyesalan.
tapi porsinya dalam wujud membanggakan masa lalunya. Lu gimana sih minum 1 botol aja mabok, lu kok 1 ember baru mabok? Nggak ada niat, nggak ada penyesalan sama sekali. Ketemu teman-temannya lagi pada main judi, lu murahan judi, ya taruhan sudah lebih kagak rame, taruhan cuma 5.000 nggak rame. Dulu zaman gua main judi, giring tanah, taruhan sudah. Jadi dia nggak ada penyesalan, nggak ada penyesalan, membanggakan dosanya. Maka kata Imam Nawawi, walaupun dia udah nggak main judi, walaupun dia udah nggak minum, walaupun dia selamanya udah nggak begitu, dia udah jadi ahlul masjid bahkan, tapi nyesel juga atas dosa dia masa lalu. Satu syarat yang tidak terpenuhi, tidak sah taubatnya. Baik, kita lanjut. Wa in kana al-ma'siyatu ta'allaqu bi adami fasyurutuha arba'ah. Kalau seandainya dosanya, kesalahannya terkait sama orang, nah ini dia beratnya, maka syaratnya ada 4, bukan 3. Apa 4 itu? Hadhihi thalatha, yang 3 barusan. Kemudian yang keempat, wa ayyabra min haqqi sahibiha. Hendaknya dia memberikan hak-hak saudaranya. Hak-hak saudaranya dia tunaikan, dia kasih, dia beresin. Fa in kana nala tahwa roda wilayah. Kalau seandainya dosanya terkait harta saudaranya, balikin hartanya. Nggak cukup minta maaf, nggak cukup dengan istighfar. Mak, ingat kan? Jangan kita ABG dulu. Apa emang? Ingat nggak waktu sepeda dulu lah? Wah, aku ingat banget. Sedih banget buat lo, baru beli. Ambil gua ya, ambil gua. Ambil istighfar. Tapi nggak dipulangin, nggak dibalikin. Kata Imam Nawawi, ada hak saudaranya yang masih terkatung-katung sama dia, balikin hak saudaranya. Atau bukan nyuri, memang pinjam, akarnya pinjam, ada hitam di atas putih, pinjam, ada materai segala lagi. Tapi nggak ada itikat baik, pengen bayar. Ya kata Rasulullah, bahwa sarikun ini sama kayak mencuri. Dalam hadis Al-Bazar, Nabi mengatakan orang yang meminjam sesuatu, utang, mudah dia ayat itu adalah ilah sohini, namun dia tidak berniat pengen bayar ke sahabatnya, bahwa sarikun diulang sampai 3 kali oleh Nabi, maka dia mencuri. Ya. Minjem obeng, minjem tangga, minjem apa kata tangga. Kelamaan dari pulang-pulangin, lama-lama dia lupa, yang dipinjemin juga lupa. Tapi Allah tidak lupa, itu statusnya bukan milik kita. Inilah yang dulu saya bilang namanya pinjalik. Pinjam jadi milik, awalnya pinjam jadi milik. Ya, baik. Kemudian jemaah sekalian, wa in kana qadha, ini yang juga disering di WA kita. Kalau kesalahannya berupa melemparkan tuduhan, qadha, dia sama artinya dengan Roma, artinya melempar. Itu melempar tuduhan, fitnah, berita, keburukan orang lain yang tidak benar, yang hoax itu, kita melempar tuduhan. Maka kita harus mendatangi dia, minta maaf. Lah ini yang dituduh orang yang nggak kenal kita nggak kenal dia, pejabat, ya politisi atau apa misalnya, yang kita nggak tahu kebenarannya, yang nggak ada datanya, kita hanya baca saja langsung share, jatuhlah kita ikut menuduh dia. Maka kita pun mesti berurusan dengan dia. Kemudian ya maka tahu minhu atau dia hendaknya tadi minta maaf, ya nggak sekedar dia istighfar, tapi dia minta maaf. Kalau konteksnya tadi nuduh, wa kana iman tahallahu minha. Kalau terkait dengan menggunjing orang, maka hendaknya dia minta dihalalkan. Imam Syafi'i ketika mengajarkan hadis, menyampaikan hadis, ada muridnya yang mukanya sumringah, mukanya cerah banget gitu, mendapatkan hadis itu. Lalu Imam Syafi'i pas melihat agak kaget, agak mikirnya, ini orang kok berlebihan amat mendengarkan hadis ini, wajahnya langsung girang banget. Ya saking girangnya, Imam Syafi'i pun merespon, tapi respon Imam Syafi'i bukan di mulut, tapi di hati. Ini orang kenapa? Setelah selesai taklim, Imam Syafi'i merasa khawatir itu jatuhnya menggibahin muridnya sendiri. Didatangkan ke muridnya, maafin saya, tolong halalin saya. Bingung tuh muridnya. Kenapa Pak Ustaz, halalin apaan? Iya, tadi waktu saya baca hadis ini, aku lihat kau mukanya begitu cerah, senang banget, sampai aku berpikir respon kamu tuh berlebihan. Saya mohon maaf. Lihat Imam Syafi'i, peka banget, begitu doang udah nangkap gibah. Kalau kita kan biasa,
Ya kita baca sesuatu dan muka teman kita ekspresinya agak berlebihan, kita bilang lebay lu, kan begitu. Imam Syafi'i nganggap kayak gitu. Aduh, khawatir jatuhnya menghibahi dia minta dihalalkan, tolong halalkan saya. Baik, kemudian wa yajibu ayyatuba min jami'il dhunub fa in taba min ba'daha sahhat tawbatuhu inda ahli al-haqqi min dhalika al-dhanbi wa baqiya 'alaihi al-baqi. Dan kalau orang punya dosa, banyak dosanya, ada A, ada B, ada C, ada D, dia bertobat wajib dari semuanya. Tapi kalau tobatnya dia baru sebagian, maka tetap sah tobatnya sebagian itu. Misalnya punya dosa tadi, riba, mencuri, macam-macam lah pokoknya. Untuk yang ini dia tobat, maka itu sah kata Imam Nawawi. Nah untuk sisanya, sisa yang lain kata dia warga dia ada hilbal. Sisanya dia pun juga mesti bertobat juga. Baik, yang untuk selanjutnya itu hanya tambahan saja, ditambah dengan sholat sunat tobat, kemudian sempurnakan dengan banyak berbuat baik dan sedekah. Ini semua dalam rangka mentahsinkan, mengindahkan, menyempurnakan ya taubat kita. Mohon maaf ini yang saya sampaikan nggak ada tanya jawab, barangkali mohon maaf. Ya kapan-kapan insya Allah kita lanjutin. Insya Allah bulan depan kita lanjut dengan secara baik. Baik, kita dudukkan hati-hati kita berbelajar, semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin wa natubu ilaih. Hatta syakirin hamdan yuwaffi ni'aman kafiru masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya mujiibas sa'ilin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من شر أهل الضلال والمبتدئين وشر الأهواء والمنافقين والكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.